Oke, baik, sesuai dengan tema yang sudah saya bagikan juga di media sosial, yaitu hidup sejati bukan bergantung pada sistem dunia, melainkan kepada Bapa Yahweh. Ya, jadi sekali lagi, hidup sejati bukan bergantung pada sistem dunia, melainkan pada Bapa Yahweh. Haleluya. Sekarang jam 9.40. Oke, kita coba sampai jam 11 ya. Soalnya ini ada 8 poin, jadi saya kupas. Ini ada berkaitan dengan biometrik yang sudah pernah saya khotbahkan dulu beberapa bulan yang lalu, maksud saya. Ya, karena nanti bulan depan pada saat 1 Juli sudah diberlakukannya biometrik, ya, dan saya percaya itulah awal manusia benar-benar dikontrol. Ya, tinggal tergantung kita mau dikontrol apa tidak. Ya, haleluya. Jadi puji Bapa Yahweh, hari ini padahal saya sudah wanti-wanti untuk hadir semua, ya, karena saya tahu namanya kalau sudah di-upload di YouTube itu malas. Adakah Anda menonton YouTube ketika Anda tidak hadir? Saya percaya tidak. Ya, karena pasti paling malas Anda untuk menonton kembali YouTube. Ya, tapi harapan saya sampaikan kepada mereka yang tidak hadir untuk menonton YouTube. Ya, dalam terlebih khotbah-khotbah yang sudah saya sampaikan, terlebih untuk khusus hari ini. Ya, jadi hari ini bukan hanya sekedar mendengarkan kata-kata, ya, atau apa yang akan saya sampaikan tentang zaman akhir, tetapi ini adalah merupakan peringatan, ya, buat saudara dan saya, ya, peringatan tentang zaman akhir, ya, dan ini sungguh sangat relevan, saudara, ya. Jadi kita tidak bisa main-main lagi. Zaman akhir di mana dunia sedang bergerak cepat. Ya. Karena saudara sudah tahu bahwa agenda 2030. Ya, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, tapi yang pasti saudara sudah mengetahui tentang agenda daripada 2030. Ya, kalau kita hitung penuh tinggal 3 tahun, ya, untuk mencapai 2030. Makanya sistem dipercepat hari-hari ini, ya, dan saya percaya dan saya imani bahwa 2030 adalah puncak daripada anti Hamasiyah. Dan saya percaya, ya, kemungkinan besar kita tidak akan mencapai di 2030, ya, karena yang pasti rapture akan terjadi, saudara. Tapi di dalam penantian, mulai dari diberlakukannya kontrol total, saya percaya itulah iman kita akan benar-benar diuji, dan ini adalah merupakan kesukaran, ya, bagi setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, sekali lagi dunia sedang bergerak, ya, artinya mempercepat dengan agenda yang sudah diagendakan, ya, di mana sistem global semakin mengikat manusia melalui uang digital. Ini yang harus kita pahami bersama, ya. Kemudian biometrik dan kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang merasa hari-hari ini masih aman, ya, karena mereka pikir yang terjadi hari-hari ini adalah merupakan kemajuan daripada teknologi. Tapi kalau Anda kembali kepada kitab suci, ya, di mana kitab suci menegaskan bahwa hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah.
Itu ada dalam Lukas 12 ayat 15. Ya, jadi sekali lagi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya kita bukan bergantung kepada sistem teknologi. Ya, tapi sekali lagi kitab suci menegaskan bahwa hidup manusia bukan bergantung kepada teknologi, bukan bergantung kepada harta kekayaan, sekalipun memiliki harta yang berlimpah-limpah. Ya, haleluya. Ingat baik, firman Elohim katakan, apa gunanya kita memiliki seantero dunia ini kalau toh pada akhirnya kita kehilangan nyawa. Jadi sangat jelas sekali ya bahwa bukan itu yang utama. Ya, tetapi bagaimana keselamatan jiwa. Saya sering berulang-ulang kali saya sampaikan, yang paling terpenting hari-hari ini adalah keselamatan jiwa kita. Ya, yakinkan jiwa kita selamat, saudara. Ya, karena di dalam dunia ini hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Tidak ada jalan tengah. Ya, haleluya. Untuk itu pada hari ini saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya mau menegaskan tentang masalah ya di zaman akhir. Haleluya. Ya, jadi kita bisa melihat kenyataan realita yang terjadi hari-hari ini. Ya, haleluya, di mana uang kertas yang kita pegang hari ini yang mulai perlahan-lahan akan digantikan dengan CBDC, ya, atau yang kita kenal dengan uang digital. Ya, perlu perhatikan baik. Percaya atau tidak, itu sudah mulai diberlakukan. Ya, jadi hati-hati bagaimana kita mengelola keuangan, saudara. Apalagi hari-hari ini saudara lihat sendiri, ya, nilai rupiah kita semakin melemah, artinya mata uang kita semakin tidak ada artinya sama sekali. Ya, justru yang menjadi keuntungan adalah orang-orang luar negeri, tetangga-tetangga kita, negara-negara Asia yang terdekat. Mereka bangga, mereka justru datang ke Indonesia hanya untuk belanja-belanja. Kenapa? Karena perbandingannya sangat jauh sekali. Kalau saudara mungkin berduit, saudara tukar dolar, dolar Singapura ataupun ringgit Malaysia, itu banyak sekali, saudara. Ya, kenapa mereka belanja di Indonesia? Ya, karena memang murah. Ibaratnya dengan nilai rupiah melemah begini, Indonesia lagi diskon besar-besaran. Tapi coba kalau mereka belanja di negara mereka sendiri, kurang lebih kayak kita. Ya, jadi yang menderita dalam hal ini adalah kita. Ya, seperti yang sudah saya posting di media sosial, uang 100.000 sudah tidak ada nilainya sama sekali. Dulu masih bisa belanja banyak dengan uang 100.000. Sekarang hanya dapat minyak goreng, telur, Royco 1 bungkus, garam 1 bungkus. Iya kan? Haleluya. Ya, kalau dibandingkan dengan yang minyak murah, ya lumayan masih dapat berapa item. Ya, tapi kalau di media sosial itu minyak tropikal itu 50 sampai 70 ribu. Ya, kita telur di sini 2.500 satu, dikali 10 25.000. Ya, haleluya. Belum lain-lain. Jadi memang miris sekali, saudara. Jadi ya ini memang realita yang harus kita hadapi hari-hari ini. Ya, tapi saya lihat orang-orang yang kaya hebat-hebat. Ya, karena mereka nggak takut. Soalnya di mana-mana saya lihat judi jalan terus. Berarti kan mereka banyak duit, saudara. Iya kan? Nah, berarti mereka banyak duit. Haleluya. Apakah mereka buta tuli atau memang betul-betul banyak duit? Saya juga nggak ngerti. Ya, mereka lupa ya bahwa hari-hari ini seharusnya kita semakin berhemat. Ya, haleluya. Kecuali kita mulai kerja, tapi saudara lihat emas semakin manjlok hari-hari ini kan, semakin turun. Seperti yang saya sudah sampaikan, razia bukan cuma di lapangan, tapi di toko-toko emas, karena merazia emas cukir. Ya, sawit semakin anjlok juga harganya, kecuali karet. Tapi rata-rata orang tidak mau kembali ke karet. Banyak karet yang sudah dimusnahkan. Iya kan? Haleluya.
Tapi itu pun hanya sementara. Ini realita yang terjadi di lapangan. Seharusnya kita sadari, ya, seharusnya kita semakin menyadari akan hal ini. Karena sewaktu-waktu ketika betul-betul krisis terjadi, karena saya dengar isu-isu juga ini, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Ya akan diprediksikan yang Noel itu yang sudah masuk penjara dan mungkin mereka tidak terima dan ada bocoran katanya akan terjadi 98 jilid 2 di mana Prabowo akan dilengsarkan dan itulah terjadi krisis seperti krisis 98, bahkan akan lebih parah akan terjadi di bulan Juni ataupun Juli nanti. Ya, haleluya. Jadi kita apa yang harus kita lakukan? Ya seperti yang sudah dari dulu saya sampaikan, berjaga-jaga. Ya, berdoa dan apa? Mempersiapkan diri. Ya kalau kita nggak siap ya selesai. Kan begitu, saudara. Ya, haleluya. Kembali lagi, ya. Sebagaimana saya sampaikan bahwa sistem keuangan kita akan beralih ke CBDC atau uang digital. Dan kita tahu bersama lewat uang digital itu juga akan dikontrol oleh biometrik yang akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2026 dan itu sudah pasti sudah karena memang sudah diumumkan oleh Komdigi. Ya, nah saudara harus pahami bahwa kalau sudah demikian bahwa identitas kita ya itu pasti dikunci dengan biometrik. Ya, makanya saya sudah pernah mengatakan dulu, hati-hati kalau Anda sudah terjebak di dalamnya, Anda mengikuti biometrik, secara otomatis Anda tidak akan pernah bisa keluar lagi. Di mana kehidupan Anda dikunci dan disitulah Anda dikontrol. Ya, haleluya. Ya, jadi semua ini tampak modern, akan tetapi sesungguhnya ya yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan alat kontrol. Paham ya? Jadi sebagai jemaat, bahkan mungkin yang menyaksikan YouTube ini harus sadar bahwa ini bukanlah sekedar perkembangan teknologi, melainkan ini adalah merupakan sistem yang mengikat hidup manusia. Ya, paham ya? Sekali lagi ini adalah sistem yang mengikat hidup manusia. Nah, yang namanya sudah terikat tidak akan bisa terlepas, saudara. Artinya saudara sudah di bawah naungan anti Hamasia. Yang orang Kristen pada umumnya kenal anti-Kris. Yang orang Muslim yang kenal pada umumnya adalah Dajjal. Saudara tidak akan pernah bisa keluar kalau sudah terikat. Ya, makanya Anda akan diperbudak sampai akhirnya binasa bersama-sama dengan anti Hamasia. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita tidak bisa lagi bersikap santai. Ya, sebenarnya sudah dari sononya saya sampaikan ini, jangan santai. Jangan terlalu santai hidup. Ya. Terus saya sampaikan tentang persiapan demi persiapan. Ya, saudara harus ingat baik bahwa sistem dunia sedang mempersiapkan jebakan. Dan ini juga saya sudah memberikan warning. Hati-hati Anda dijebak. Ya, haleluya. Ya, jebakan ini di mana kebebasan manusia perlahan mulai dihapus. Ya, di mana hak milik bisa dipaksa jadi sewa. Anda mungkin punya rumah, punya mobil, ya, punya speed, punya motor. Haleluya. Tapi nanti ketika sistem ini berjalan, maka Anda akan kehilangan hak milik, yang berarti Anda akan ibarat hanya sewa.
Ya, ibaratkan kita hanya sewa, saudara. Ya, haleluya. Kemudian yang saya katakan tadi, uang saudara bisa diprogram. Anda tidak berkuasa atas uang Anda pagi lusa. Karena lewat uang Anda yang Anda miliki itu akan dikontrol oleh AI. Jangan tidak percaya, saudara. Ya, haleluya. Saya sudah pernah memberikan contoh waktu dulu, ya kan? Dan saya memberikan contoh kembali ibaratnya, ya. Dulu saya sudah kasih contoh Pak Tono, sekarang amin. Ya, dengan uang yang ada, dia membelanjakan misalnya daging sapi. Terus dalam minggu ini, dan itu akan dicatat oleh AI. Minggu depan dia tidak bisa lagi belanja daging sapi. Akan di-stop. Sekalipun keinginan kita untuk membelanjakan daging sapi, bisa jadi kita disuruh beli telur. Ya, itu salah satu contoh sederhana, saudara. Ya, itu adalah salah satu contoh sederhana di mana uang saudara bisa diprogram. Bahkan saya katakan tadi bisa dibatasi penggunaannya. Bahkan ingat baik, uang Anda bisa kadaluarsa. Ya, sekarang bukan cuma bahan makanan yang kadaluarsa. Uang Anda yang tidak Anda gunakan dengan batas waktu yang ditentukan, maka uang yang Anda miliki itu menjadi kadaluarsa. Haleluya. Ya. Apakah kita akan diam? Ya. Kalau berkata demikian, ya tentu saja tidak. Ya. Makanya kita harus membuka mata bahwa ini adalah masalah mendesak yang menyentuh kehidupan sehari-hari, saudara. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kitab suci sudah memberikan peringatan. Ya, jauh sebelum sistem ini muncul. Lukas 12 ayat 15 tadi, hidup tidak bergantung pada harta. Sudah diingatkan, tapi karena memang manusia ini pada dasarnya mamon, maka hidupnya bergantung kepada harta. Makanya sampai hari ini pun kita berkuar-kuar sampaikan, mereka nggak peduli. Mereka mengabaikan segala sesuatunya termasuk beribadah hanya untuk mengejar harta. Iya kan? Haleluya. Ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan Amsal 23 ayat 4. Di situ sudah ada peringatan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Ini peringatan loh, saudara. Lah kita berkonten untuk jadi kaya. Mungkin mau menyaingi Soapin atau Anyang kali ya. Hati-hati, saudara. Kalau kita betul-betul diberikan, diberkati, dipercayakan tentang kekayaan, why not? Kenapa tidak? Tapi kalau kita yang berupaya, ya, untuk menjadi kaya, hati-hati, saudara. Kita akan jatuh. Ini sudah menjadi peringatan. Makanya ketika kita ketergantungan dalam hal ini, maka kita tidak peduli. Ya, tentang akhir zaman kita nggak peduli tentang Wahyu 13 ayat 17. Iya kan? Nah, inilah manusia kalau sudah terikat dengan duit, kita mau bilang kayak manapun mereka nggak peduli. Iya kan? Karena mereka memang sudah terikat dengan mamon, saudara. Ya memang susah. Bahkan di Wahyu 13 saya katakan tadi ayat 17, akan datang masa di mana orang tidak bisa membeli atau menjual tanpa tanda tertentu. Nah, ini kan sudah mulai-mulai. Iya kan? Sudah mulai-mulai. Nah, orang yang sudah terikat dengan mamon, otomatis dia akan mengikuti sistem supaya dia bisa transaksi, dia bisa jual beli. Nah, kalau kita kan enggak, saudara.
Iya kan? Karena mereka tidak ada persiapan, mereka mengikuti sistem. Dan tanpa mereka sadari mereka terjebak. Dan akhirnya mengikuti sistem. Mereka nggak tahu sistem itu adalah sistem anti Hamasiyah yang akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Nah kalau kita kan enggak, saudara. Makanya kita diingatkan wanti-wanti, berjaga-jaga, bersiap-siap, disuruh bangun kampung aman, ya kan? Haleluya. Supaya perut kita nggak lapar, saudara. Wahyu 13 ayat 17 ini sementara, bukan belum. Makanya kita harus paham akan hal ini. Jadi biarlah lewat pendahuluan khotbah ini, ya, saya menegaskan bahwa firman Bapa Yahweh sudah menubuatkan sistem dunia sehingga kita sebagai jemaat tahu bahwa ini bukan hanya sekedar teori, saudara. Ya, yang orang-orang di sana katakan ini adalah teori konspirasi. Ini adalah kebenaran yang kitab suci catat. Amin. Haleluya. Jadi kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar ya susah, saudara. Inilah kalau orang-orang hanya jadi Kristen KTP, apalagi jemaat yang malas baca Alkitab, iya kan? Yang malas mempelajari tentang akhir zaman, apalagi kita khotbah tentang akhir zaman, oh sepi gereja kalau sudah singgung tentang akhir zaman, sepi. Iya kan? Karena mereka sudah terikat, saudara. Ya, mereka sudah nyaman dengan dunia ini. Mereka pikir dunia ini akan selama-lamanya kali. Makanya saya bilang percuma jadi orang Kristen, percuma jadi orang percaya. Ya, apalagi sudah menyembah Bapa Yahweh, toh masih pemikiran hal yang sama dengan orang-orang Kristen di luar sana, ya sangat disayangkan, saudara. Makanya saya bilang banyak penyembah Bapa Yahweh pun terjebak di dalam. Ya, jadi hari ini saya akan mencoba membongkar, ya, supaya saudara dan saya bisa memahami, bahkan mungkin yang menyaksikan YouTube ini, ya, bagaimana sistem dunia bekerja melalui CBDC, melalui biometrik dan juga AI. Ini ada kaitannya, CBDC, uang digital, biometrik dan juga AI. Nah pertanyaannya, apa bahaya nyata yang akan menekan kehidupan manusia? Dan bagaimana kitab suci memberikan jalan keluar? Nah, jalan keluar sudah berkali-kali saya sampaikan, saudara. Bagaimana hidup kita berupaya untuk hidup yang sederhana. Doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Berupaya untuk hidup sederhana, saudara. Ya kalau kita maunya hidupnya gengsi, ya memang susah, saudara. Makanya beponten, ya kan? Beponten, kerja mati-matian lintang pukat untuk hidup yang mewah, bersaing dengan pangan. Ya kan? Biar orang Manado punya slogan, biar kalah nasi yang penting tidak kalah aksi. Nah rupanya kita juga di sini demikian, biar makan udah susah yang penting gaya nomor 1. Iya kan? Kan terlihat, saudara, hidup sudah susah tapi gayanya elit, minta ampun, saudara. Ngeri nggak? Nggak sesuai. Ya, nggak sesuai, nggak malu ya. Memang pada dasarnya udah nggak tahu malu. Ya. Coba saudara lihat tuh orang kaya tuh. Tuh Soapin tuh, orang kaya raya tuh. Hidup sederhana hanya dengan celana apa tuh, buntung nggak pakai baju keseharian.
Ya kan? Kalau mandi udah kurang apa di rumah dia WC kamar mandi. Tapi masih mandi ke sungai, bawa yang pakai sabun batang lagi. Haleluya. Itu baru bilang orang kaya. Yang hidup dalam kesederhanaan, saudara. Nah kita nampak benar udah miskin sombong lagi kan. Aduh, lete, saudara. Ya, haleluya. Kemudian apa lagi? Hidup mandiri, saudara. Ya kembali lagi, kalau kita hidup sederhana tadi, kita akan tidak mudah untuk dikontrol, saudara. Karena kita sudah pahami tentang keadaan. Apalagi hidup kita mandiri, saudara. Gak bergantung kepada orang lain. Apalagi bergantung sama sistem. Ya, haleluya. Ya memang harus mandiri. Kalau kita mau keluar dari sistem, saudara harus mampu mandiri. Cara mandiri bagaimana ya? Sudah saya sampaikan berkali-kali. Bangun kampung aman, bercocok tanam di situ. Itu mandiri. Nggak bergantung lagi di pasar, semua serba beli, mahal lagi sekarang kan? Itu maksudnya. Ya. Dan tetap taat dan setia kepada Bapa Yahweh, itu kuncinya, saudara. Kalau kita bisa keluar, saudara. Ya, jalan keluarnya maksudnya. Jadi ini bukan hanya sekedar informasi, akan tetapi ini adalah merupakan panggilan untuk saudara dan saya untuk memilih jalan hidup yang benar. Nah, sebagai hamba Elohim, memberikan arah, ini loh jalan yang benar. Ayo kita berjalan di jalan yang benar. Hati-hati. Ya, dan saya pertegas sekali lagi bahwa dunia sedang bergerak ke arah kontrol. Ya, bukan hanya kontrol biasa, tapi ini adalah merupakan kontrol total. Nah, sebagai jemaat harus benar-benar sadar dan waspada. Firman Bapa Yahweh itu adalah dasar untuk memberikan kita arah. Makanya firman Elohim katakan apa? Firman adalah menuntun kita kepada kebenaran. Haleluya. Supaya kita tidak tersesat. Nah, dalam khotbah ini bukan teori, saudara. Bukan hanya sekedar teori. Dan apa yang saya sampaikan belum terjadi sementara. Ya. Ini adalah panggilan terakhir untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu CBDC. Tulisannya CBDC. Ya, dan identitas digital. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, di awal tadi sudah saya singgung tentang CBDC yang sedang dipersiapkan oleh dunia. Nah, kepanjangan CBDC tahu nggak? CBDC, Central Bank Digital Currency. Makanya nanti tanggal 1 bulan Juli 2026 itu biometrik akan dihubungkan ke bank. Iya kan? Nah, ya, jadi sekali lagi saudara bisa paham, CBDC adalah Central Bank Digital Currency, pusat digital. Ya, nah bicara CBDC, seperti yang selalu saya katakan, kedengarannya adalah sebuah modern, ya, atau sebuah kecanggihan, bahkan mungkin dianggap solusi keuangan masa depan, iya kan? Kayaknya ribet kalau terlalu kita kemana-mana bawa banyak duit di dompet jadi tebal, tapi kalau sudah dengan uang digital kan udah enak. Ingat saudara Bapak Ibu yang terkasih,
uang digital atau CBDC dengan uang yang di aplikasi itu berbeda loh ya. Yang kita masih pakai kris. Nah, kris ini itu menuju kepada biometrik. Jadi tidak sama. Ya, kalau kris kan uang kita yang sekarang dimasukin ke bank, kemudian kita bisa melakukan transaksi lewat kris atau aplikasi lainnya. Tapi kalau CBDC itu adalah merupakan uang digital. Berbeda dengan kris yang kita pakai sekarang. Ya, haleluya. Nah, saya sampaikan tadi saudara tentang CBDC itu kelihatannya adalah sebuah kecanggihan. Ya, sebuah solusi keuangan masa depan, akan tetapi di balik itu ya, saudara harus pahami bahwa ada bahaya besar yang tidak boleh saudara dan saya abaikan. Ya, tidak boleh diabaikan. Nah, kembali pertanyaan saya, apa itu CBDC? Tadi kan baru kepanjangan. Nah, CBDC adalah mata uang digital resmi yang diterbitkan langsung oleh bank sentral. Ya, sekali lagi, CBDC adalah mata uang digital resmi. Ya, resmi, bukan tidak resmi. Yang diterbitkan langsung oleh bank sentral atau bank pusat. Nah, kalau dulu kita pegang uang kertas, sekarang masih pegang uang kertas. Ya, nah sekarang uang itu akan berubah menjadi angka digital. Paham ya? Jadi uang itu akan berubah menjadi angka digital di bank sentral atau di bank pusat. Nah, bedanya dengan uang biasa. Ya, bedanya di mana? CBDC sepenuhnya itu terpusat, saudara. Ya, artinya tidak ada lagi kebebasan seperti uang tunai. Kalau demikian apa namanya kalau bukan kontrol? Kalau sekarang kan saudara masih punya hak, betul? Untuk saudara mau ngapain uang saudara. Iya enggak? Tapi kalau sudah masuk CBDC, itu sudah terkontrol. Paham ya? Haleluya. Jadi semua transaksi itu akan tercatat di ledger bank sentral. Ya, saya sudah singgung tadi tentang belanja belanja sapi seminggu penuh itu tercatat. Ya, itu tercatat saudara, bukan tidak. Nah, inilah yang saya katakan tadi, AI fungsinya sebagai pengawas saudara. Di mana saudara akan diawasi. Ya, makanya tadi contoh lagi Amin tadi belanja seminggu sapi. Oh, diketahuan saudara. Dan setiap yang tercatat itu tidak bisa dihapus saudara. Dan tidak bisa disembunyikan. Artinya apa? Uangmu bukan lagi milikmu. Dengar baik, uangmu bukan lagi milikmu. Paham? Kalau bukan milik kita, milik siapa? Milik sistem. Paham? Milik sistem. Ya, jadi seolah-olah kita nggak ada guna pegang uang, karena toh yang mengendalikan itu sistem. Nah, hubungannya apa dengan identitas digital? Saudara dengarkan baik-baik. CBDC tidak berdiri sendiri. CBDC akan digabungkan dengan identitas digital. Nah, identitas digital inilah yang saya katakan biometrik. Karena identitas kita akan sepenuhnya ada di situ, saudara. Ya. Supaya saudara jelas, ya, identitas berbasis biometrik itu supaya saudara tahu, ya, yaitu sidik jari. Sidik jari.
Ya, sidik jari ini dia. Ya, kan kalau kita mau KTP ada sidik jari. Ya makanya di KTP sudah ada juga, tapi belum masuk ke dalam biometrik. Belum masuk ke bank sentral, belum. Masih terpisah. Ya, kemudian apa lagi? Wajah. Ya. Kemudian apa lagi? Iris mata, tuh bola mata tuh kita yang ada di tengah tuh. Itulah yang dinamakan biometrik sebagai identitas kita dan akan diberlakukan tanggal 1 Juli 2026. Nah, kalau saudara dan saya masuk ke sistem biometrik, maka semua transaksi akan langsung terhubung dengan identitas pribadi. Maka saya bilang tadi, tidak ada yang tersembunyi lagi. Ya, artinya saudara tidak ada lagi transaksi anonim. Ya, artinya saudara tidak ada lagi kebebasan untuk membeli atau menjual tanpa diketahui oleh sistem. Paham? Ya, haleluya. Dan ini sementara dipercepat saudara. Dan tanggal 1 Juli itu mulai diberlakukan. Nah, kita kembali kepada kitab suci. Kitab suci sudah menubuatkan akan hal ini. Dalam Wahyu 13 ayat 17 saya bacakan kembali. Sehingga tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Haleluya. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam mengikuti sistem biometrik, berarti kita sudah pakai tanda. Paham ya? Jadi tanda 66 itu bukan cuma soal vaksin. Jangan terjebak saudara. Haleluya. Makanya dari dulu saya wanti-wanti. Untuk tahun 2026 ada angka unik. Tepat hari Sabat ini saudara. Tanggal 6 bulan 6 2026 666. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di 6666. Ya, ngeri nggak saudara? Haleluya. Jadi konsekuensi nyata apa saudara? Ya, dengan sistem diberlakukannya, ya secara otomatis privasi kita hilang. Yang namanya Kak Tono, yang namanya Amin itu nggak ada lagi privasi, semua ketahuan. Duitnya berapa, hutangnya berapa, iya kan? Ketahuan. Hutang di mana, ketahuan oleh sistem. Iya kan? Iya kan? Seminggunya pengeluaran berapa, makannya berapa, hari ini makan apa, besok makan apa, ketahuan. Ya, hari ini nginap di hotel mana, ketahuan. Ya, canggih nggak saudara? Canggih. Nah, kalau orang buta tuli kasihan sebenarnya saudara. Lah kita kasih tahu, dibilang kita konspirasi, dibilang kita macam-macam, ya terserah bagi dosa Anda yang rasakan. Ya, pada intinya semua transaksi bisa dipantau 1 kali 24 jam. Hari ini Pak Tono isi bensin, tahu isi bensin di mana, SPBU mana dia tahu. Karena sudah tersistem kan? Itu saudara. Hari ini Amin makan di mana tahu. Bahkan dengan siapapun bisa dia tahu. Haleluya. Kemudian kontrol penuh otoritas. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Uang bisa diprogram loh saudara. Iya, bisa dibatasi. Bahkan saya katakan tadi bisa dibekukan.
Paham ya? Kalau nggak paham ya sudahlah. Kemudian kebebasan berkurang. Ya, jika gaya hidup dianggap berlebihan, maka transaksi bisa ditolak. Iya kan? Kalau gaya hidup Anda itu royal, berfoya-foya, satu hari ini belanja terus, maka AI akan membekukan uang saudara. Atau transaksi Anda ditolak. Ya, transaksi Anda ditolak. Kebanyakan belanja. Itu maksudnya. Dikontrol. Kalau sekarang mau bebas, terserah, suka-suka gue. Mau habiskan 5 juta, 10 juta, tapi pagi lusa nanti nggak bisa lagi. Ya, semuanya akan dikontrol. Ya, kemudian integrasi global, saudara. Ya, di mana CBDC akan dihubungkan dengan sistem keuangan dunia menuju unified ledger global, pusatnya global. Maka dari itu saya sampaikan kembali hari ini, dan harapan saya jemaat semua hadir dan tahu. Tapi ya terserah, kembali lagi. Ya, jadi saya tegaskan, jangan tertipu dengan janji-janji manis oleh pemerintah. Jangan tertipu kata-kata indah ya oleh pemerintah dengan kata-kata efisiensilah, modernisasilah, untuk keamananlah. Ya, itu bullshit, omong kosong, saudara. Ya, karena di baliknya ada apa? Ada kendali total terhadap manusia. Dan saya katakan, uangmu bisa hangus, transaksimu bisa ditolak, bahkan hidupmu diprogram oleh sistem. Makanya muncullah kalimat yang saya katakan tadi, uangmu bukan uangmu. Kita punya uang, tapi bukan uang kita. Lah, kisah. Iya kan? Jadi inti bagian pertama, saya mau sampaikan bahwa CBDC dan identitas digital bukan hanya sekedar inovasi teknologi. Ya, dengar baik, itu adalah merupakan total control atau alat kontrol global. Ya, ingat baik, uangmu bukan lagi milikmu. Ya, hidupmu tidak lagi bebas. Bahkan semua aktivitasmu akan transparan di hadapan sistem. Dan kembali lagi kitab suci mengingatkan kita, jangan pernah bergantung kepada harta, jangan pernah bergantung kepada teknologi, karena dunia sedang menyiapkan sistem yang akan memperbudak manusia melalui uang. Makanya saya wanti-wanti dari awal, hati-hati. Bahkan kitab suci pun sudah jelas, hati-hati terhadap mamon. Jadi ingat baik ya, CBDC ditambah identitas digital sama dengan kendali total atas manusia. Itulah sebabnya kita harus waspada, jangan tertipu, dan tetap setia kepada Bapa Yahweh yang menjadi sumber kehidupan sejati. Amin. Haleluya. Kita lanjut bagian yang kedua.